Ini bukan lagi prediksi dari film fiksi ilmiah. Ini bukan lagi ramalan untuk tahun 2050 atau 2100. Ini adalah fakta yang sedang terjadi hari ini, detik ini, di halaman depan rumah kita. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, secara harfiah sedang tenggelam. Setiap kali Anda melihat berita soal banjir rob di Penjaringan, Pluit, Muara Baru, atau Ancol, jangan lagi Anda menganggap itu banjir biasa atau pasang musiman. Itu adalah gejala. Itu adalah air laut yang sedang mengambil kembali daratan yang seharusnya menjadi miliknya. Lantai-lantai rumah warga di pesisir Jakarta Utara kini sudah berada di bawah permukaan laut. Mereka tidak lagi hidup di tepi laut, mereka hidup di bawah laut, hanya dilindungi oleh tanggul-tanggul darurat yang rapuh. Alarm merah telah berbunyi. Para ilmuwan, peneliti iklim, dan BMKG terus berteriak, tapi suara mereka seolah tenggelam oleh bisingnya klakson kota. Jakarta tidak hanya menghadapi satu ancaman. Ibu kota sedang dikepung oleh dua monster sekaligus, dari atas dan dari bawah. Monster pertama adalah musuh global, kenaikan permukaan air laut atau sea level rise. Ini adalah dampak langsung dari pemanasan global. Es di kutub utara dan selatan mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Volume air di seluruh lautan dunia bertambah. Permukaannya naik secara perlahan namun pasti. BMKG dan Panel Iklim Internasional atau IPCC sudah memberi peringatan keras. Laut di utara Jawa permukaannya terus naik. Ini adalah musuh yang datang dari luar. Kita tidak bisa menghentikannya sendirian. Airnya perlahan, tapi pasti semakin tinggi setiap tahun. Namun jika hanya itu masalahnya, Jakarta mungkin masih punya waktu 50 atau 100 tahun lagi. Masalah sebenarnya, monster kedua yang jauh lebih brutal dan lebih cepat adalah musuh yang kita ciptakan sendiri. Musuh yang datang dari bawah pijakan kaki kita, penurunan muka tanah atau land subsidence. Inilah pembunuh senyap Jakarta. Tanah Jakarta, terutama di kawasan utara, adalah tanah aluvial lunak, tanah endapan sungai selama ribuan tahun. Secara alami, tanah ini memang empuk, tapi yang membuatnya ambles dengan kecepatan gila-gilaan adalah kita sendiri. Kita, warga Jakarta, telah menyedot darah di bawah tanah Jakarta sampai kering kerontang. Darah itu adalah air tanah. Selama 20-an tahun, pembangunan kota ini berjalan tanpa kendali. Gedung-gedung pencakar langit, mal-mal mewah, hotel bintang 5, apartemen, kawasan industri, bahkan jutaan perumahan semuanya haus air. Dan alih-alih bergantung pada air pipa, PDAM atau Aetra atau Palieja, yang jangkauannya terbatas dan kualitasnya naik turun, mereka mengambil jalan pintas. Mereka mengebor tanah, puluhan hingga ratusan meter ke bawah, dan menyedot air tanah dalam secara masif. Bayangkan tanah Jakarta sebagai sebuah spons raksasa yang terisi penuh air di pori-porinya, disebut akuifer. Air itulah yang menopang struktur tanah di atasnya. Sekarang, bayangkan jutaan sedotan raksasa menusuk spons itu dan menyedot airnya selama 24 jam non-stop. Apa yang terjadi? Spons itu akan kempes, kosong, dan tanah di atasnya akan ambles. Itulah yang terjadi di Jakarta. Data dari para peneliti ITB dan lembaga pemetaan sangat mengerikan. Di beberapa titik di Jakarta Utara, tanah ambles 10 hingga 25 cm setiap tahun. Ini bukan milimeter lagi. Ini adalah tingkat penurunan tanah tercepat di planet bumi. Sekarang gabungkan dua monster itu. Dari atas, permukaan air laut naik. Dari bawah, permukaan tanahnya ambles. Ini adalah bencana kombinasi maut. Sebuah gunting yang sedang menutup, menjepit 10 juta manusia di tengahnya. Di Pluit atau Muara Angke, permukaan tanah mereka sudah 2-4 meter di bawah permukaan air laut pasang. Mereka hidup di dalam sebuah mangkuk raksasa. Dan apa solusi yang kita siapkan untuk melawan ini? Sebuah proyek ambisius, tanggul laut raksasa, atau Giant Seawall.
atau NCICD. Kita berencana membangun tembok beton raksasa di sepanjang Teluk Jakarta, memblokade laut agar tidak bisa masuk. Di atas kertas, ini terdengar heroik. Kita akan membangun benteng seperti di film-film. Tapi proyek ini adalah mimpi makur logistik dan penuh kontroversi. Pertama, biayanya ratusan triliun rupiah. Uang dari mana? Kedua, pembangunannya berjalan sangat lambat. Terhambat pembebasan lahan, birokrasi, dan tarik ulur politik. Dan yang ketiga, dan ini yang paling fatal, tanggul laut adalah solusi palsu. Tanggul itu hanya menghentikan monster pertama atau air laut naik. Tanggul itu tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan monster kedua atau tanah ambles. Bayangkan skenario ini. Kita berhasil membangun tanggul raksasa. Laut berhasil kita bendung di luar. Tapi di dalam tanggul, kita masih terus menyedot air tanah. Apa yang terjadi? Tanah di dalam mangkuk tanggul itu akan terus ambles. Lalu apa yang terjadi pada 13 sungai besar yang membelah Jakarta? Airnya tidak bisa lagi mengalir secara gravitasi ke laut karena terhalang tanggul kita sendiri. Akibatnya, air hujan dan air kiriman dari Bogor akan terperangkap di dalam mangkuk Jakarta. Jakarta akan tenggelam, bukan karena air laut, tapi karena airnya sendiri. Untuk mengatasi itu, kita harus membangun sistem pompa air raksasa di sepanjang tanggul yang harus bekerja 24 jam sehari, 365 hari setahun, selamanya, memompa air sungai keluar dari mangkuk ke laut. Satu kali saja pompa itu mati karena listrik padam atau rusak, Jakarta akan terendam banjir kiriman dalam hitungan jam. Kita akan menciptakan kota yang hidupnya bergantung 100% pada mesin pompa. Sebuah kota yang sangat rapuh. Lalu, apa solusi sejatinya? Hanya ada satu solusi, dan kita semua tahu itu. Hentikan pengambilan air tanah. Titik. Tidak ada solusi lain. Tanggul hanyalah plester untuk luka kanker. Obatnya adalah menghentikan penyedotan air tanah. Bagaimana caranya? Dengan memaksa seluruh gedung, industri, dan perumahan di Jakarta untuk beralih ke air perpipaan. Dan disinilah masalah birokrasi akut kita muncul. Jaringan Pipa Pamjaya atau Aetra atau Palieja hingga hari ini belum mampu melayani 100% wilayah Jakarta. Kualitasnya pun masih dikeluhkan. Pemerintah daerah tidak tegas melarang dan menindak pencuri air tanah. Sumur-sumur ilegal terus mengebor. Gedung-gedung mewah tetap diam-diam menyedot air di bawah pondasi mereka, membuat tanah di sekitarnya ambles. Ini adalah bom waktu yang sedang berdetak. Tragedi ini sudah nyata bagi warga di pesisir. Mereka harus meninggikan lantai rumah mereka setiap 1 atau 2 tahun sekali. Mereka hidup berdampingan dengan penyakit kulit, tikus, dan air kotor. Ini adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di depan mata kita. Lalu apa kabar IKN? Banyak yang sinis menyebut bahwa proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sinyal bendera putih. Sinyal bahwa pemerintah secara diam-diam sudah menyerah untuk menyelamatkan Jakarta. Mereka memindahkan pusat pemerintahan, menyelamatkan arsip negara, dan membiarkan 10 juta warga sisanya berjuang sendiri melawan air pasang. Ini adalah tuduhan serius. Tapi melihat lambatnya penanganan bom waktu di Jakarta, sulit untuk tidak berpikir demikian. Alarm merah sudah berbunyi. Banjir rob yang semakin sering dan semakin tinggi bukanlah bencana musiman. Itu adalah notifikasi terakhir. Jika penyedotan air tanah tidak dihentikan secara paksa detik ini juga, dan jika pembangunan tanggul tidak dikebut, maka pertanyaan, apakah Jakarta akan tenggelam, sudah tidak relevan lagi. Pertanyaannya adalah, berapa tahun lagi waktu kita tersisa?